balik ke DPP Golkar gitu ya, terkait urusan pilkada sih, karena saya tim survei kan. Tapi yang saya baca ada beberapa kemungkinan. Tidak ada asap jika tidak ada api, tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada persoalan. Nah, dugaan saya ada invisible hand, ada tekanan dari luar. Gitu. Saya sih meyakini itu. Soal siapa yang menekan, mungkin teman-teman juga sudah paham, pasti. Karena saya lihat skemanya begini, skemanya kelihatannya akan ada PLT, pelaksana tugas, skenarionya, dan akan dilaksanakan Munas dengan cepat. Itu kalau nggak salah, saya dapat kabar kalau nggak tanggal 17, tanggal 25 Agustus. Dan itu kemungkinan besar kalau saya dapat bocoran ya, kelihatannya nama Pak Bahlil yang akan disiapkan oleh Pak Jokowi menjadi ketum pengganti Pak Erlangga. Itu yang bisa saya sampaikan informasinya begitu. Tapi tentu dinamikanya begitu cepat ya, kita lihat saja seperti apa. Invisible hands-nya yang sedang memimpin atau yang akan memimpin? Yang sedang. Nah, tapi kan begini, kalau dari dulu kan saya selalu katakan, Golkar itu kan kalau ingin jadi ketua umum Golkar ada 3 syarat. Pertama itu adalah dia adalah punya jabatan, punya posisi, apakah sebagai seorang menteri, ketua DPR, wakil ketua DPR, pasti kandidat-kandidat ini pasti dari situ unsurnya, punya jabatan. Yang kedua itu ada dukungan dari RI1, dari presiden yang sedang menjabat. Yang ketiga adalah punya uang, karena di Golkar ini mahal. Nah, biasanya yang sudah mendapat dukungan dari RI1, uang pun mengalir dari mana-mana gitu. Nah, dalam konteks hari ini ya kita lihat kalau misalkan Pak Jokowi tidak deal dengan Erlangga, ya akhirnya Pak Erlangga kira-kira mengundurkan diri lah. Ya, tapi kalau kita lihat ya semua pasti ada hikmahnya, tetapi tidak bagus kalau ada intervensi luar ke partai politik lalu Golkar tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi inilah mungkin yang bisa kita lihat bahwa fenomena ini kan sudah lama terjadi di masa Pak Jokowi. Dulu Golkar pecah jadi 2, kubu ARB dengan kubu Agung Laksono, dan itu berjalan lama. Akhirnya setiap pilpres juga muncul Munaslup, dan kali ini secara tidak sangat mengejutkan ya Pak Erlangga mundur. Saya sih meyakini bahwa Golkar punya mekanismenya sendiri, punya caranya sendiri untuk keluar dari ini. Seperti itu. Cukup.